pesenin aja. Masih puasa nggak peran 86? Kok tadi ada yang rekes? Nggak ada. Lihat aja tuh. Masa tadi aku masuk ke pintu? Ada nggak mungkin itu. Tidak boleh ditiru. Lihat mukanya seger soalnya aktingnya bagus. Baru sahur jam 8. Kita udah masuk bulan Maret loh, ini bulan Maret. Selamat datang bulan Maret. M-nya apa? Hah? M-nya apa? M-nya apa? Iya. Bulan Maret M-nya Bulan apa? Maret M-nya Bulan apa? Maret M-nya apa? Tak lagi bagi-bagi nih. M-nya apa? M-nya apa? Aduh, THR banget nih. M. Oh, M, kan kira M-A-R-E. Kamu M-nya apa? M-nya. THR mana nih? Aku dong, aku. M-nya apa? Mas transfer. Kalau nggak puasa, aku masukin ke ciput aku nih. Kenapa? Ciput. Aku ngebayanginnya pakai topi. Iya. Heran aku tuh aku pakai ciput. Nggak boleh dong. Maksudnya pakai ciput, maksudnya gimana? Kayak ciput ece-ece gitu loh, Kak. Kayak ini, ciput berponi cantik. Sobat Ambiar ya, tapi kita punya banyak hadiah bakal kita bagikan seperti biasa. Ya jangan lupa ini kan di bulan puasa berkahnya insya Allah banyak sekali ya. Nanti di segmen 4 kita mau bagi-bagi hadiah di Ambiar Berbagi Berkah. Caranya gampang banget. Buat kalian yang mau ikut kuis bisa telepon ke nomor 021 7918 7700. Kalau di luar Jabodetabek berapa? 021791877711. Jangan lupa nanti akan ada juga konser indahnya Ramadan. Udah lewat Pak. Enggak, nanti Kinasan Nanti ada lagi tanggal 11. Ya. Ada aku. Jadi nanti akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai kelewatan ya. Siap. Konser indahnya Ramadan 11. Segmen 4 kita akan bagi-bagi hadiah buat Sobat Ambiar ya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Cantik banget, berprestasi ya. Dengan segala macam pemikiran yang dar-der-dor sangat luar biasa sekali. Ini tuh dia Yang biasa. open minded. Makanannya itu biasa solo. Oh, apa itu? Solo. Soto. Solo. Dengan ciri khas bahasanya yang Iya. becek, Iya. bingit. Kita akan lihat ya. Gimana sih? Tidak ojek. Gak ada ojek, gak ada becek. Oh oke. Tapi kita Ini mau dia tahu. cintaku ya. Itu lagi di Amerika. Spesial Ramadan kita panggil Cinta Laura. أنا لا جاي أقول لك ارجع أسمع علشان أنا سفرياني كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهر الليل روحي يا مريم Bintang, So pretty. Sayang. Cantik banget. gini dong bintang tamu tuh gini gitu loh. Seger berprestasi gitu loh. Lihatnya ya. Cinta Laura. Kayak gitu nanyanya. Kenapa? Cinta. Cinca, no, cinca. What? Kayak bahasa Korea dong. Oh gitu ya. Cinca kan really? Oh. Cinta, kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Cinta, kita mau kasih lihat ya. Soalnya Cinta Laura ini selalu speak up tentang apapun yang ada di media sosial yang menurut dia harus diberikan tanggapan. Termasuk kemarin ada penerima LPDP yang akhirnya tahu tepat kan sasaran. ada kalimat yang kurang lebih ya cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan. Kayaknya kita sebagai warga negara Indonesia tuh berasa Kacang lupa kulitnya gitu ya. kita akan lihat. Ya. Ini dia yang kembali jadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan minta tanggapan dari Cinta Laura. So, Cinta Laura. Cinta. Kalau aku dapat kayak gitu tadi tuh ya, aku Dapat beasiswa maksudnya LPDP ya ya? dapat privilege ya, kan beasiswa. Ya aku nggak akan mungkin aku posting gitu. Cinta. Kalau sesuatu versi jadi. Lo mau apa sih? Cinca, baju mana itu? Cinta menurut kamu, oke. Ini kita pengen tahu point of view seorang Cinta Laura yang selalu speak up. Kita pengen tahu dari sisi kamu, menurut kamu seperti apa tanggapannya? Pertama-tama aku harus ngomong dulu ya, video yang sekarang agak viral online tentang tanggapan aku itu udah dari tahun 2024. Oke. Itu jadi udah Sebelum ada buat kasus. tanggapan lama Oke. yang jauh sebelum ada kasus ini. I see. Ya. Tapi kalau yang aku mengerti dari LPDP ya, itu kan memang dari Kementerian Keuangan buat anak-anak Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan S2 atau S3 di luar Meneruskan, negeri yes. maupun di dalam negeri. Oke.
aku ngerti orang kadang-kadang bangga menerima LPDP karena emang prestigious kan, iya kan, it's prestigious. Cuman aku merasa karena negara kita negara berkembang, sebaiknya dana itu dipakai untuk orang-orang yang memang pintar, tapi memang benar-benar membutuhkannya. Betul. Kalau kita pintar tapi kita datang dari keluarga yang berada, Ya. ya udahlah, mendingan kita bayar sendiri bayar aja. gitu. Syukurnya pasti Ya, kurang bener. ya. Lalu Ya banyak iyalah. anak Indonesia yang membutuhkan dana itu, nggak punya dananya, mereka bertalenta, mereka punya potensi, tapi akhirnya potensi itu tidak tercapai karena Biaya. 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 Gitu. Ya, betul karena memang LPDP ini sendiri selain memang ada persyaratan untuk IPK-nya, kemudian juga sebetulnya tidak ada persyaratan mau dari datang dari keluarga mampu atau tidak mampu. Itu memang bisa asal IPK-nya ini memenuhi. Yang artinya seperti yang Cinta sampaikan tadi, kalau bisa sih ya bukan hanya IPK-nya yang bisa memenuhi syarat, tapi juga kalau bisa dari keluarga tidak mampu. Seperti itu ya Cinta Kalau ya. kita kalau kita negara maju ya udah siapapun yang mau silahkan gitu. Berapa IPK-nya standarnya kalau mau di LPIP itu? Aku bukan expertnya LPDP, aku nggak bisa jawab itu. Kurang lebih 3 kalau nggak salah. Menurut Bung Rian berapa kira-kira? 3,5 kalau nggak salah. Tapi nanti maaf ya Sobat Ambiar kalau aku salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah minimal 3,5 kalau 3,5. tidak salah. Iya. Aku pribadi kan bukan penerima LPDP ya. Iya, Jadi iya. aku hanya bisa ngomong sebagai rakyat biasa bahwa kalau kita menggunakan logika sebaiknya itu digunakan 3,0 buat orang ya? yang Oke, kurang IPK-nya 3. mampu gitu. S2 3,0. S2 3,0. S1 3, Dari Oke, mana S1 sumbernya bisa 3,0, S1 S2 3,25. Oke. S3 4. Itu syaratnya memang di atas 3 IPK-nya minimal Nah, ya. itu sumbernya dari mana? Dari mana sumber? Itu memang memang persyaratan dari Ya, Kementerian persyaratan. Keuangan dari LPDP sendiri. Website resmi ya, oke ya. Oke, Cinta, tapi kita sekarang akan ke perempuan, seorang wanita tersebut yang memposting dengan kalimat cukup aku aja yang WNI anak aku, jangan tuh Itu menurut maksudnya kamu gimana sih? gimana? Oh, tanggapan Menurut aku. kamu, iya. Jujur aku nggak ngerti ya itu sumbernya dari mana karena Indonesia itu ya nggak ada negara yang sempurna. Tapi menurut aku perkembangan kita cukup baik dan kalau misi kita 2045 itu tercapai, kita bakal jadi top 5 di dunia dari segi perekonomian. Jadi kalau memang itu bisa terjadi, banyak banget yang kita bisa banggakan dari negara kita. Papa aku aja yang udah sekarang 20 tahun lebih tinggal di Indonesia, pengen punya warga negara Indonesia. Tapi masih warga negara. Nggak bisa kan emang ngetok orang Jerman gitu. Dan sulit banget untuk bisa dapat paspor Indonesia loh. Paspor Indonesia sulit banget untuk bisa didapatkan. Jadi malahan banyak sekali orang bangga bisa mendapatkan Menjadi paspor warga negara Indonesia. WNI. Guys, kemarin itu ada berita loh bahwa ternyata peningkatan jumlah mereka yang ingin menjadi warga negara Indonesia dari WNA itu angkanya Banyak banget. meningkat begitu drastis Oh, iya. beberapa tahun Oh, Tau belakangan. nggak sih menurut aku lebih, Banyak ya rakyat lebih susah dapat paspor Indonesia daripada paspor Jerman. Gitu. Menurut aku zaman sekarang lebih susah dapat paspor Indonesia daripada paspor EU, European Union. Oke, so Cinta, ini ngomongin soal nasionalisme, sama-sama anak muda nih kita nih ya, ngelihat ada anak muda di luar sana tuh ngomong yang kayak cukup gua aja deh, cukup aku aja WNI, anak aku tuh jangan. Menurut kamu sendiri gimana? Menurut aku lebih ke kasihan ya, berarti mungkin kepada? kepada orang tersebut karena mungkin dia tumbuh besar dalam lingkungan di mana dia tidak diajarkan atau disadarkan bahwa banyak sekali yang bisa dibanggakan dari negara kita, dari sudut budaya, dari sudut sopan santun, dari sudut bagaimana kita berempati dan memperlakukan satu sama lain. Tapi aku juga melihat secara langsung kok banyak sekali keluarga-keluarga apalagi zaman dulu ya mungkin enakan di luar negeri, orang bule lebih maju. Mungkin mereka sudah terindoktrinasi nilai-nilai itu sehingga mereka tidak sadar bahwa itu pemikiran yang salah gitu. Iya, dan- So aku lebih kasihan karena mungkin emang dari keluarganya sudah dikasih pemikiran Jadi doktrin seperti yang itu. nggak bagus. Banyak Padahal hal, tidak seperti itu ya. Iya. banyak hal yang bisa disyukuri juga ya, apalagi yang disayangkan yang mengeluarkan kalimat seperti itu adalah penerima LPDP gitu yang pada akhirnya juga kita tahu itu adalah uang dari Pajak kita. dari kita juga sebetulnya ya. Tapi sesimpel ini deh, like kalaupun punya pemikiran itu, sebenarnya semua orang punya hak, punya opini masing-masing Betul. ya. Tapi nggak usah diposting aja. Iya, betul. 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 Di ruang publik masalahnya. Itu dana dari publik kemudian dia gelontorkan di ruang publik. Dan itu rencana di LP mana sih? LP Cipinang apa? LPDP.
LPDP. LPDP. Sobat Amir, kita mau kasih lihat sebuah artikel ya. Ya. Sosok Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetianing Tias, alumni LPDP diduga langgar aturan pengabdian. Oke, ini kita mau coba breakdown dulu. Dugaan ini ngomongin soal dugaan yang saya baca di media online ya, tapi ini bisa jadi salah juga. Adalah bahwa begini, namanya LPDP itu kan memberikan kemudahan studi, beasiswa, tapi ada Hanya komitmen beasiswa juga. ya, juga ongkos hidup dan lain Betul, sebagainya. tunjangan ya. Tapi ada komitmen juga untuk bisa berkontribusi setelah Kepada itu kami di Indonesia. kembali, ya. Dan ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 2N ditambah 1. N-nya ini adalah berapa tahun dia LPDP di luar negeri misalnya. Kalau 2 tahun, 2 dikali 2 tahun plus 1. Artinya 5 tahun dia harus berkontribusi di Iya, Indonesia. betul. Nah ini dugaannya bahwa belum sampai atau belum bisa memberikan kontribusi tersebut. Sampai akhirnya harus mengembalikan dana LPDP plus tunjangan plus bunga. Bunganya. Setelah ada video itu ya, Iya. dapat kata-kata cinta Iya. dari Pak Purbaya ya. Cinta Laura, tanggapan kamu seperti apa? Ya, lagi-lagi karena ini bukan expertise aku, kalau kita mau kritis, menurut aku memberi kontribusi kepada negara bukan berarti mungkin orangnya nggak selalu harus kembali ke Indonesia dan bekerja di sini. Betul. Mungkin aja sebagai scientist Betul. bisa membuat sebuah terobosan di luar negeri yang akhirnya Dampaknya ke Bawa nama Indonesia. Iya, dampaknya baik buat negara kita. Jadi aku nggak percaya bahwa harus banget balik ke sini dan kerja di sini, tapi Betul. walaupun kerja di luar negeri, dampaknya harus mengharumkan Dan nama bangsa. itu bisa dilakukan selama memang memberi atau mengirimkan izin terlebih dahulu kepada LPDP. Memang itu bisa dilakukan. Cuman pada akhirnya hikmahnya adalah sekarang kan kita jadi tahu ya bahwa untuk para penerima LPDP di luar sana ya mungkin lupa ini sebagai pengingat kembali bahwa ada komitmen untuk memberikan kontribusi. Kembali ke kita. Ini Betul. semacam pengingat. Ya hikmahnya seperti itu kurang lebih. Ini dia mau Datang kasih. ke sana membawa nama Indonesia. Ya. Oke, baik. Suami Dwi Sasetianing Tias wajib kembalikan dana LPDP 2,5 miliar. Ini rincian. Jadinya begitu ya akhirnya Iya harus dong. mengembalikan dan Iya. lain hal ya. 2,5 miliar. Bagaimana Cinta? Pasti itu nggak enak banget ya, kebayang stresnya. Cuman menurut aku kasus ini mungkin ada dampak baiknya juga bagi masyarakat. Yes. Sekarang orang-orang lebih aware, walaupun kita nggak punya maksud yang jahat, kadang-kadang itu kata-kata bisa boomerang, sehingga merugikan banyak sekali pihak. Jadi buat aku, maybe it's good this happened, karena sekarang orang-orang lain yang memiliki beasiswa yang sama menyadari bahwa sebenarnya tanggung jawab mereka banyak sekali setelah udah menyelesaikan pendidikan mereka. Bener sih, kita juga bener-bener kita tuh nggak tahu sih niatnya apa. Cuman kalau kita mau berprasangka baik, Ya, ya niatnya kita butuh validasi buat dirinya sendiri. Nih loh, gue udah jadi warga negara. atau mungkin gini deh, kita mikirnya kita juga berpikiran bahwa ya niatnya mungkin dia tidak seperti itu ya. Mungkin Maksudnya mah nggak gitu. mungkin gitu maksudnya ya. tidak seperti itu. Maksudnya kayak gimana harusnya? Ya entah kenapa tiba-tiba keluar kalimat Keluarlah seperti itu kalimat kan bisa kata-kata saja itu. terjadi kan. Bener. Kita nggak Maksudnya pernah mau tahu. pamer gitu loh, gue udah jadi warga. Gitu Tapi maksudnya. ternyata inilah yang terjadi. Oke, tapi apapun itu kita berharap sekali lagi ini menjadi pelajaran buat semua pihak. Untuk mereka yang sudah berkomitmen bersama dengan LPDP, kami yakin bahwa sudah paham betul konsekuensinya seperti apa. Dan juga tentunya ditunggu kontribusinya. Dan kita juga yakin bahwa apapun yang diberikan negara semoga bisa memberikan dampak baik juga untuk negara pastinya ya. Sobat Ambir, kita akan berpindah topik. Kali ini kita mau ngomongin soal Cinta Laura. Iya, Ya. yang akan mempersiapkan pernikahan. Seriously. Kita bukan lihat yang satu ini. Wow. Oke. Jadi udah membicarakan masalah pernikahan nih sama pasangan yang ini. Jadi udah Nggak tahu diobrolin. kapan ya. Tapi Kecuali udah ini jadi sudah obrolan gitu. serius ya. Udah, ya seperti yang aku bilang tadi, biasanya kan kemarin-kemarin kalau pernah pacaran, ya nggak pernah kepikiran gitu mau menikah atau mau ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau sama Vasco, aku berpikir ya ada kemungkinan besar kita bisa ke jenjang yang lebih serius, dan oleh karena itu udah ngomongin prinsip, udah ngomongin nilai-nilai pribadi, ngomongin keuangan, ngomongin hal-hal yang
Guys, harus banget diomongin. Jangan tunggu setelah menikah baru diomongin, nanti bakal konflik besar. Apa itu? Apa itu? Ya itu keuangan harus jelas dong, kayak ekspektasi. Oke, Cinta, Hidup mewah atau biasa-biasa aja. Dan ingat ya satu lagi yang perlu digarisbawahi juga harus datang ke dokter guys. Ya. Itu penting. Harus periksa penting. Cinta kok tiba-tiba keinginan langsung ada mau nikah aja deh gitu. Oh belum mau nikah sekarang sih. Maunya kapan? Dari obrolan tadi kan kelihatannya kayaknya udah ada perencanaan. Ya mungkin anytime 2-3 tahun ke depan. Kalau dulu kan aku ditanya gini nggak bisa ngasih waktu kan. Selalu nggak tahu. Sekarang yang pasti 2026 nggak ya guys. Oke, Cinta. Kita lihat ya, ini pasangan kamu kan nih ya kan, ada artikelnya, ini pasangan kamu kan. Cinta Laura bicara soal pernikahan. Lucu banget sih. Akui masih tunggu dilamar Arya. Gak dibawa ke sini pasangannya. Dia baru aja tadi malam terbang ke Jerman. Nah, Oke, Emang udah ada berapa lama sih berhubungan? Udah 3,5 tahun. Orang mana Cinta, orang sini? Campuran kayak aku. Oh, Bapaknya Belanda, mamanya Indonesia. Cinta, Dapat di mana? Cinta, Yes. kamu tuh termasuk public figure yang jarang sekali ngomongin soal pernikahan. Ya. Ketika ini datang dari kamu, kita cukup kaget tapi ya happy juga. Tapi apakah ketika ada topik pernikahan, ini apakah datang dari kamunya, maksudnya pilihan kamu dengan fase kamu atau karena orangnya? Enggak dong, nggak mungkin dari aku dong. Harus orangnya yang ngomong Iya, ke iya, aku. Masa aku yang ngejar? No way. Oke, so apa yang membuat kamu tuh kayak yakin untuk membuka diri ke jenjang lebih serius bersama dengan Arya Vasko? Dia cowok pertama yang nggak terintimidasi oleh kesuksesan aku dan juga Dengerin. wawasanku. Dan dia kan cowok kadang-kadang kalau udah tahu tanggung jawabnya bakal besar banget, mereka melarikan diri kan. Iya. Kalau dia aku ngomong bahwa ekspektasi kehidupan aku mau seperti ini, aku mau memiliki keluarga seperti ini, prinsip aku seperti ini, POV dunia aku seperti ini, dia nggak takut. Dia menerima dan terbuka untuk belajar. Nih, kayak dia nih, mundur semua akhirnya. Karena harus dibahas dari awal, kayak aku bilang ke dia standar hidup aku kayak gini ya, nggak bisa nanti- turun. Oh ya udah Harus nanti aku segini bahas atau deh ya. iya betul. Harus Berarti cukup, aku nggak bilang cukup banyak ya, tapi ada beberapa yang akhirnya mundur karena merasa insecure. Merasa tersaingi. Kalau dulu merasa bahkan percaya nggak usah diri. bahas-bahas kayak gini, mereka ngelihat aku berkembang dalam karir aku dan juga kehidupan aku aja udah takut. Sedih gak sih jadi kamu kayak gue? Sedih dong. Bukan lo dia. Sedih gak sih maksudnya kayak kamu dengan segala macam cita-cita kamu, impian kamu dan mengejar itu semua, tapi tiba-tiba nih cowok kok kenapa balik badan? Nggak sedih dong, karena sebagai perempuan yang sangat mandiri, yang apapun yang aku inginkan aku bisa dapat sendiri. Kalau cowok masuk hidup aku, dia harus bisa meningkatkan kualitas hidup aku. Ngapain nyusahin? Oh berarti cowok nggak tinggal masuk nggak betul. Dengerin Mas Rian. Kenapa jadi gue? Ya dengerin, kamu juga para laki-laki, jadi harus bisa memantaskan diri. Nah, tapi Kak Dewi kan juga gitu, punya penghasilan, punya prinsip, punya POV dunia sendiri. Kalau orang masuk ke hidup Kak Dewi tapi nyusahin, what for? Untuk apa? Exactly. Betul. Poin selesai. Berarti Cinta, kalau obrolan serius ke jenjang pernikahan, tadi Cinta bilang ini menarik, ngomongin tentang financial. Artinya dari kedua belah pihak harus benar-benar terbuka. Nanti ketika menikah berarti kamu termasuk pasangan yang harus prenup dong. Memilih untuk itu Perjanjian atau pernikah. perjanjian pernikah atau gimana? Most likely. Tapi Ya. aku udah bilang juga, walaupun aku cewek independen, aku percaya yang namanya laki-laki harus Jawab. memprovide. Bahasa Indonesia apa ya? Memprovide, Iya. iya, Yang tanggung jawab. provide, ya. Iya, bertanggung jadi, jawab. walaupun aku punya penghasilan sendiri, at the end of the day tetap dia yang harus mah bagi menjaga dan duitnya lah. mengurus keluarga. Iya. Nggak ada tuh yang setengah-setengah, no. Iya. Duit kamu, duit Kalau kamu. setengah-setengah nggak usah deh. Duit deh. aku, duit dia, duit aku. Ya benar. Bagus, dia memang harus begitu. Tapi memang sebenarnya gitu Cinta, normalnya begitu. Bukan karena cinta aja, tapi memang normalnya laki-laki duitnya duit perempuan. Tuh dengerin Wi, dengerin. Kalau Dewi, duit Dewi. Duit tuh laki ya duit Dewi. Ya kan benar. Bener dong. Ya, Itu maksudnya benar. Duit itu Yang laki. nggak benar itu duit gue, duitnya Duit dia. dia. Iya. Duitnya dia, duit dia. Duit kamu.
Duit tuh laki. Seandainya gue kayak gitu berarti itu kemurahan hati gue ya, bukan berarti lu curi ya. Bener. Boleh aku Lakinya nggak ada tambahin? duit. Aku mau nambahin satu lagi. Apa lagi? Saat kita sebagai perempuan tidak takut akan ditinggalkan, nggak takut untuk sendiri, orang yang tepat akan masuk ke dalam hidup kita. Dengerin Mas Rian. Bener banget itu. Itu bener, itu Dewi Persik banget Jadi Mas jangan Rian. takut ditinggalkan ya. Iya. Jangan bucin ya. Oke, Jangan bucin Rian. Kamu takut nggak ditinggalin Arya Fasco? Enggak. Iya nggak usah takut mau ngapain. Oke. Jangan, tapi jangan salah ya, I love him very much dan pasti bakal sedih. Cuman aku selalu ngomong gini ke dia, aku nggak akan pernah ngerubah kamu. Aku nggak akan pernah ngerubah kamu. Jadi kalau kamu memang ingin punya masa depan sama aku, itu harus datang dari diri kamu sendiri. Dan kalau ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, kamu harus tahu bahwa aku nggak akan pernah memaksa. Dan kamu nggak harus melanjutkan ini. Jadi ingat, you have a choice. Kamu punya pilihan. Tapi Selalu ada pilihan. ya. Gitu Rian, Dengerin Ibram. Mas Rian. Dengerin Rian yang baik tuh. Gua diam dari tadi. Sobat Nasihat Ambiar. yang bagus sekali dan itu berguna untuk semua sobat Ambiar. Perempuan mandiri di luar sana ya, sebuah pesan dari seorang Cinta Laura. Tapi Cinta kita juga mau kasih lihat, Di bukan tengah hanya kesibukannya Cinta Laura. bukan hanya keinginan bersama dengan calon pasangannya nanti, tapi bersama dengan Papa tercinta. papanya. Ini dia. I want to spend more time with you. Aku pengen menghabiskan lebih banyak waktu dengan papi, tapi aku nggak tahu gimana caranya karena ambisi aku terlalu besar untuk bisa berhenti bekerja. Bukan berhenti bekerja, tapi mengambil waktu. Jadi sekarang aku lagi konflik banget gimana cara bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama papa aku. Dia, kesibukan kamu tuh komunikasi sama papa gimana? Papi sih sering telepon aku ya. Kalau aku lagi sibuk, tanpa disengaja nggak diangkat. Tapi kalau lagi bisa aku telepon balik. Ya sebenarnya papa aku dan aku kita kembar ya. Secara kepribadian dan juga fisik. Orangnya fokus banget, kerja keras banget. Tapi kadang-kadang jadi lupa apa yang penting dalam hidup. Kebetulan papa aku orangnya juga kayak aku, keras kepala. Jadi kalau disuruh ke Jakarta nggak mau karena dia nggak suka Jakarta. Aku pun kalau disuruh ke Bali untuk ketemu papi mami juga susah ya dengan kerjaan kita untuk bisa sering-sering terbang ke sana. Jadi Tapi ada waktu mah. ya jujur not enough. Aku mungkin dalam setahun ketemu orang tua, kalau setahun ada 365 hari, aku ketemu mereka 7 hari. Oh. Jadi ke Bali tuh selalu 2 hari, tapi totalnya kalau totalin 7 hari. sedikit banget. Sedikit sekali ya. Cinta kapan terakhir kangen sama papa? Kayaknya setiap beberapa hari aku pasti mikirin papi dan kangen deh sama papi. Apalagi sekarang papa aku kan punya insomnia ya. Dan kalau orang kurang tidur kita tahu bisa lebih gampang sakit, lebih gampang Cranky. Imunnya jadi turun. imunnya turun. Apalagi kalau usianya udah sepapi 75, bisa terkena diabetes, bisa terkena penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak harus ada kalau imunnya nggak turun. Tapi serba salah nggak sih Cinta? Maksudnya kesini kerja, kesana orang tua nggak dikerjain, nggak ada kerjaan, nanti harus diselesaikan. Tapi orang tua juga kayaknya cuma nelpon tuh kan berarti intinya bukan nelpon, pengen ketemu, pengen datengin gitu. Suka bingung nggak jadinya gitu serba salah? Agak rumit ya kalau ngomongin papaku karena kita berdua orang yang unik dan nggak bisa dikasih tahu. Aku kadang-kadang aku datang ke Bali pun dia bilang, oh nggak bisa, hari ini hari saya ke pantai. Jadi kalau hari Sabtu kita nggak bisa lunch karena papi harus ke pantai dari jam 1 sampai jam 4. Pak, hidupnya tuh gini banget, walaupun ada pensiun. Oke. Gitu. Padahal aku datang ke Balinya Jumat sampai Minggu, tapi tetap aja Saturday I have to go to the beach. Gitu. Oke, nurun ke kamu berarti ya. Nurun ke aku banget. Jadi serba salah gitu. Aku tahu dia seneng kalau aku datang, tapi lucunya papi kalau aku temuin juganya pengennya dengar terobosan baru aku. Oh, kerja sama brand apa sekarang? Wow, pressure. Film apa? Jadi kadang-kadang kalau nggak ada berita baru tuh kayak ngulik terus akunya jadi kesel kan. It's like I'm just here to see you. Bisa nggak sih nggak ngomongin kerjaan? Tapi niatnya baik. Dari kecil kan aku bekerja buat diri aku sendiri Itu ya. challenge Almarhum ya, Bapak aku penantang gitu, kamu ya. suka nanya-nanya. Iya, tapi itu jadi sumber kebanggaan saat mereka Iya, tahu bahwa anak gua tuh hebat loh gitu. Ya, barangkali ini juga kebanggaan papi kamu ketika dia tahu kamu ditunjuk sebagai Duta Nasional UNICEF. Kita punya sebuah foto, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Iya. Oke, Cinta boleh, oke kita mau baca dulu ya.
Menjadi Duta Nasional UNICEF Indonesia adalah langkah nyata untuk menjembatani ketimpangan itu. Ini adalah tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kesempatan bukan lagi sebuah privilege bagi segelintir orang, melainkan hak untuk semua anak tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke tujuan kita sudah sangat jelas, yaitu memastikan bahwa tempat lahir seorang anak tidak akan pernah menentukan masa depan mereka. Thank you UNICEF Indonesia for letting me be a part of this journey. Forever. Cinta, kamu tuh yang kamu kerjain tuh banyak sekali loh. Iya. Mau apa lagi sih Cinta? I want so much. Dan itulah kekurangan terbesar aku, bahwa aku nggak pernah puas. Iya. Yang pasti nggak sehat ya. Dan aku harap di bulan Ramadan ini buat kita semua yang melaksanakan maupun tidak, kita menyadari dalam hidup itu saat kita meninggal suatu hari nanti pasti yang kita ingat bukan kerjaan yang kita lakukan, tapi orang-orang yang kita bantu, waktu yang kita habiskan dengan orang tua, momen-momen bahagia dengan teman-teman. Aku aware akan itu secara objektif, tapi nggak tahu dalam pelaksanaannya kenapa aku selalu pengen ayo let's go gitu. Kita sama seperti itu, Iya. kayak cinta kok sama. Oke, kalau kamu bisa melakukan sesuatu sekarang, hal apa yang pengen banget kamu lakukan sekarang? Secara pekerjaan, Yang belum Apapun itu. aku ingin bermain dalam satu film dengan ibuku Angelina Jolie. Oh, oke, satu Indonesia bilang amin. Amin. Kan tidak ada yang tidak mungkin kan. Oke, so Cinta, satu pesan untuk perempuan Indonesia, apa yang ingin kamu sampaikan? Sadarilah bahwa sebagai perempuan, kemampuan kalian tidak terbatas. Kalian berhak memilih arah hidup kalian sendiri, meniti pendidikan setinggi-tingginya, dan berjuang untuk segala impian yang kalian miliki. Let's go, you can do it. Let's go, you Thank you can Cinta. do it. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Amin. Cinta. Bersama yang